Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Krisna Adi Nugraha, pos TPU 6 Bravo, nomor induk Taruna 304240. Saya akan menjelaskan tentang kultum bab sabar. Pertama-tama, kebahagiaan yang teramat besar bagi kita ya, bahwa hari ini dapat bertemu kembali dengan sehat walafiat. Pertama-tama, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri wassalah innallaha mas-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dari manis kebersamaan dengan Allah. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, wallahu jib shodikin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukanlah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa Arab berarti radiya, ridho, taja, lada, mengikat, tahammala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa itminaan, dalam ketenangan, dan duna syakwa, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah wa inna lakabiratin illa ala kasirin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena bagaimana arti bahasanya sendiri dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk sabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah was sabrun jamil. Hal ini dalam surat Yusuf 189, wa ja'alaha misli bidangi kasib kholabal samwalat lakum amsuhukum amra fasabrun jamil walahul musta'anu ala mata sifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang-orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya.
Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana mereka terekam di dalam Al-Quran. Qala la tasiba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arrahum rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf, bayangkan, bukan hanya dia mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa singkat kesabaran yang beliau tunjukkan, dan sungguh tepat momentum ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza usbaha aqdakum yaumus sadi sama falayar kun wal yahan wa inni mzal sa tammaha au fataha fal badol in yesodi in solun. Artinya, jika salah seorang di antara kamu hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh, dan jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang sabar, sesungguhnya aku seorang yang sabar. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah SWT dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan, warautadun wa bil nafsi wa halatil ab wa bawa holat haidalak ola marzalahi innahu rabbi waswais. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah SWT mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa duit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberikan hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di YouTube saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.